Ya, dipimpin berdoa. Silakan untuk ketua kelasnya, Puji Nur Lestari. Berdoa mulai. Selesai. Selamat pagi murid-murid semua. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap untuk menerima pelajaran Bapak? Sudah. Ya, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan mempelajari dakwah Nabi. Ya, dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Nah, jadi di pembelajaran kita pada hari ini kita akan mempelajari tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Maka apa yang mesti kita pelajari? Yang pertama, latar belakang. Latar belakang itu pipi rumah ya. Terus apa lagi? Yakni kenabian. Kian Muhammad SAW Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada strategi dakwah. Kemudian yang terakhir ada apa? Ada yang tahu? Hikmah. Biasa dong. Hikmah. Nah, dari sekian submateri kita pada hari ini, apakah ada yang sudah tahu mengenai latar belakang, kenabian, strategi, dan hikmah? Belum semuanya. Belum ya? Oke, untuk mempermudah kita belajar dakwah Nabi Muhammad SAW di periode Mekah, maka saya punya hadiah untuk kalian. Silakan dibagi ini. Ada print out materi untuk apa? Untuk memudahkan kalian dalam belajar. Ini Puji Nur Lestari. Terus ada Nurenda Saputri. Silakan untuk dibaca terlebih dahulu. Sambil membaca, alhamdulillah saya mengecek kehadiran saudara-saudara, adik-adik semua, anak-anakku yang tersayang. Tumben materinya banyak. Oh, karena ini merupakan materi Sekutu. semester sekali dong. Sejarah. Jadi saya akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama ada Nurenda Saputri hadir. Kemudian ada Puji Nur Lestari hadir. Khairul Anissa hadir. Izin. Oh izin. Kemana? Jalan-jalan. Oh jalan-jalan. Ya, yang terakhir yang tidak pernah berangkat ini. Aldo Putukuba hadir. Tidak. Oh, kenapa nih Mas Lihat hadir? Nggak diberi uang saku, jadi nggak mau berangkat. Masih. Untuk anak-anakku sayang, jadi ada pepatah yang mengatakan bahwasanya rajinlah engkau belajar kalau engkau tak ingin masa depanmu Suram. Kayak Aldo suram. Tetapi kita mengharapkan bahwa Aldo itu akan mendapatkan Hidayah. Ya, sudah dibaca? Belum. Sudah ya? Ya. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang latar belakang. Nah, apa sih yang menjadi latar belakang dakwah Nabi Muhammad SAW di periode Mekah ini? Tentunya Nabi dilahirkan di Mekah. Berarti ini adalah awal kenabian. Jadi latar belakang di masyarakat Mekah itu yang pertama itu apa? Ada yang tahu? Yang pertama, kondisi masyarakatnya itu apa? Apa yang disembah? Berhala. Nah, masyarakat Mekah masih menyembah berhala. Terus yang kedua, masyarakat ini masih menjunjung tinggi sebuah nilai. Maka pada saat itu wanita itu diperjualbelikan.
wanita diperjualbelikan. Perjualbelikan. Nah, terus nomor 3 itu ada Suka minum minuman keras, Ya. judi dan zina. suka minum keras, zina. Terus yang keempat ada apa lagi? Terpecah menjadi suku. Ya, berupa kabilah. Kabilah ini bukan kakaknya Debilah ya. Kabilah ini adalah suku-suku di Makkah. Masa ada. Kemudian yang kelima itu ada apa? Ada yang tahu? Tadi di bacaan apa? Bacin, ya. Yakni adalah penghargaan terhadap kekuasaan. Penghargaan terhadap kekuasaan. Terus yang keenam ada apa? Yang terakhir? Memandang diri mereka lebih tinggi dari bangsa lain. Sombong ya. Sombong. Nah, ketika semua ini disatukan maka akan menjadikan masyarakat Mekah itu tergolong masyarakat yang Jahiliyah. Bodoh. Nah, maka ketika Nabi Muhammad melihat kaum Mekah ini menyembah berhala, wanita diperjualbelikan dan selain sebagainya, maka pada usia berapa? 40 tahun. 40 tahun Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, marilah kita baca dulu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, silakan untuk diikuti semuanya, dibaca sekali lagi. Mulai dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sudah? Sudah. Ya, artinya dibaca Puji Nur Lestari. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, jadi perintah Quran surat Al-Alaq Nabi Muhammad itu suruh membaca. Jadi intinya ketika wahyu pertama itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, umat Islam itu ditujukan untuk membaca atau belajar. Nah, kemudian setelah kenabian Nabi Muhammad SAW itu ada yang pertama kali mengikuti, yakni Siti Khadijah. Nah, kemudian barulah turun Quran surat Mudassir ayat 1 sampai 7 yang artinya itu wahai orang-orang yang berselimut. Apa? Nureda Saputri silakan dilanjutkan. Artinya Quran surat Mudassir. Ya, wahai orang-orang yang bergumul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Dan Tuhanmu ampunkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi atau memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk
memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Quran surat Mudatsir ayat 1 sampai 7. Ya, berarti ini perintah untuk tauhid. Tauhid, terus untuk bersuci atau toharoh. Kemudian apalagi untuk takwa. Nah, maka setelah kenabian Nabi Muhammad SAW itu ada satu yang menyatakan bahwasanya kerasulan Nabi Muhammad SAW yakni adalah Waraqah bin siapa? Nggak tahu. Bulan. Bin Fulan. Tadi itu ada Bin Naufal. bin Naufal yang bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad yakni Rasul atau utusan Allah. Nah, ketika setelah kenabian dan kerasulan, maka akan ada substansi dakwah Nabi. Apa saja? Ada lagi. Memperbaiki akhlak. Baiki akhlak. Kemudian Memperbaiki dan meluruskan cara menyembah Tuhan. akidah. Kemudian Menegakkan ajaran Ajaran Islam. menegakkan ajaran Islam. Terus Kebiasaan. Bertaklid. taklid, yang kedua taklid. Nah, inilah isi dari dakwah Nabi Muhammad SAW itu. Maka ketika substansi dakwah kita sudah ketahui, maka yang perlu kita ketahui adalah strategi. Strateginya. Strategi dakwah itu ada dua. Yang pertama itu apa? Cara sembunyi-sembunyi Sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. dan terang-terangan. Nah, ketika Nabi Muhammad itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka beliau berdakwah kepada orang-orang yang terdekat. Nah, lalu muncullah nama Asabiqunal Awalun. Nah, artinya apa? Orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ada siapa saja? Siti Khadijah sebagai wanita yang pertama kali masuk Islam. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib, yakni anak laki-laki pertama yang masuk Islam. Terus ada Zaid bin Haritsah. Terus ada siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu ya. Nah, ketika terang-terangan, apa respon dari masyarakat Mekah? Pertama kali, ketika Nabi Muhammad SAW itu mendakwahkan Islam secara terang-terangan, tentunya pada mulanya mereka, yakni kaum Quraisy, itu menganggap bahwasanya Nabi Muhammad dalam berdakwah itu merupakan gerakan yang tidak mempunyai dasar atau tujuan. Gerakan ini menurut kaum Quraisy, menurut mereka itu tidak akan bertahan lama. Gerakan yang tidak perlu diajukan, gerakan yang dipimpin Nabi Muhammad ini dianggap tidak waras, karena pada saat itu Nabi Muhammad itu dinamai dengan kata penyihir, peramal, dan sebagainya. Akan tetapi keyakinan dan bimbingan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, gerakan Nabi Muhammad SAW itu semakin masyhur, semakin luas, dan akhirnya Islam itu tersebar secara luas dan pengikutnya semakin bertambah banyak. Nah, seruan Nabi Muhammad SAW itu semakin tegas, lantang, dan berani karena berkat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Islam itu bisa didakwahkan secara terang-terangan. Nah, oleh karena itu anak-anakku semuanya, ketika kita telah belajar bersama tentang latar belakang dan juga kenabian, ada juga tadi strategi.
Maka bisa kita ambil hikmahnya bahwasanya yang pertama itu hikmah dakwah Nabi di Mekah itu adalah menyadari perilaku bersabar. Karena ketika seseorang itu bersabar, itu akan pasti mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua itu adalah memahami bahwasanya Rasul hanya sekedar menyampaikan risalah dari Allah. Seorang Rasul tidak bisa memberikan hidayah bahkan kepada keluarga atau orang yang sangat dicintainya. Nah, di sini orang yang sangat dicintai Nabi, keluarga Nabi yang tidak ikut Islam itu ada Abu Lahab dan Abu Jahal. Nah, kenapa beliau berdua tidak bisa didakwahi, tidak bisa masuk Islam? Karena tidak adanya petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang paling penting untuk kita semua, yakni bahwasanya Allah akan menguji orang-orang yang terpilih, dan ujian Allah pasti tidak akan melebihi kapasitas hambanya. Kemudian ada memahami bahwa Nabi Muhammad sangat bijaksana, dan kita yang terakhir ini harus meneladani Nabi Muhammad SAW yang bergelar uswatun hasanah. Artinya segala tingkah laku amal perbuatan Nabi pasti baik. Begitu ya? Jadi bisa kita buat lingkaran besarnya bahwasanya ketika kita mempelajari dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah, itu ada latar belakang yang mana pada saat itu kaum Quraisy di Mekah itu tergolong pada umat yang jahiliyah. Dan kemudian ketika kenabian Muhammad itu didahului oleh turunnya Quran surat Al-Alaq. Kemudian ada surat yang kedua yakni Al-Mudaththir. Substansi dakwah Nabi Muhammad yakni adalah memperbaiki akhlak, akidah, ajaran Islam dan taklid. Kemudian ada strategi dakwahnya yakni sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Asabiqul awwal artinya apa? Orang yang pertama masuk Islam. Nah, betul sekali anak-anakku semuanya. Jadi sekarang kita akan mengadakan kuis. Ada hanya 2 soal, silakan untuk ditulis. Nomor 1, apa wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW? Kemudian siapa sudah? Siapa pendeta Nasrani yang mengakui pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul? Sudah? Ya, sekarang Puji Nurustari. Nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1 jawabannya surat Al-Alaq ayat 1-5. Ya, betul. Kemudian Nur Ainda Saputri nomor 2. Pendeta Nasrani yang membenarkan dakwah Rasul. Namanya Waraqah bin Naufal. Ya, betul. Ya, itu ya. Anak-anakku sayang, pelajaran pada hari ini tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Nanti silakan untuk dipelajari kembali materi kita pada hari ini. Hari ini cukup sekian, kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Allah